Oke, pernah nggak sih kita bertanya-tanya, jangan-jangan semua peristiwa besar yang terjadi di dunia sekarang ini sebetulnya adalah bagian dari sebuah ramalan besar? Hari ini, kita akan coba bedah pandangan dari seorang cendekiawan Islam, Syekh Imran Hussein, tentang nubuatan Imam Mahdi dan apa yang dikenal sebagai akhir zaman. Nah, Syekh Hussein sendiri bilang, ini bukan cuma sekedar cerita kuno. Ini adalah topik yang, kutipannya, sangat relevan dengan zaman di mana kita hidup sekarang. Jadi, mari kita cari tahu kenapa dia berpikir begitu. Jadi pertanyaannya adalah, apa saja sih tanda-tanda yang dimaksud itu? Dan kalau tanda-tandanya sudah ada, apa yang akan terjadi setelah ini? Yuk kita jelajahi bareng-bareng, dan kita lihat ceramah Syekh Hussein ini sebagai semacam peta untuk membaca dunia di sekitar kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama, dunia di akhir zaman. Di sini, Syekh Hussein menunjuk beberapa hal spesifik di dunia modern yang menurutnya adalah bukti nyata bahwa kita ini sudah hidup di zaman yang telah diramalkan. Nah, ini poin kuncinya. Bagi Syekh Hussein, nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman itu bukan lagi sekedar prediksi tentang masa depan, bukan. Tapi sudah menjadi sebuah kenyataan yang bisa kita lihat dan amati dengan mata kepala sendiri, sekarang. Dia ngasih dua contoh spesifik yang cukup bikin kita mikir. Pertama, nubuatan tentang pengembala yang berlomba-lomba membangun gedung tinggi, yang dia tafsirkan sebagai fenomena menjamurnya gedung-gedung pencakar langit super tinggi di zaman modern. Kedua, nubuatan tentang wanita yang berpakaian namun telanjang, yang ia kaitkan dengan gaya busana modern yang menurutnya sudah menyimpang dari ajaran Islam. Tapi, tunggu dulu. Menurut Syekh Hussein, semua itu cuma gejalanya aja, cuma permukaannya. Akar masalahnya katanya jauh lebih dalam. Sebuah sistem global yang korup, yang ia yakini berada di bawah pengaruh Dajjal, sang Mesias palsu. Dan sistem modern ini, dalam pandangannya, ditopang oleh dua pilar utama yang secara fundamental bertentangan dengan ajaran Islam. Apa itu? Sistem keuangan dan sistem politik yang kita jalani sekarang. Oke, untuk memahami kritiknya, kita harus paham satu istilah penting ini. Riba. Sederhananya, ini adalah bunga atau keuntungan yang dianggap tidak adil dalam bisnis atau pinjaman. Nah, menurut pandangan ini, riba itu bukan cuma soal transaksi, tapi menjadi fondasi dari sistem ekonomi yang eksploitatif, dan karena itulah dilarang keras dalam Islam. Dan soal ini, Syekh Hussein benar-benar tegas. Dia mengutip ayat yang menyatakan bahwa Allah telah menyatakan perang terhadap pemberi pinjaman uang, maksudnya yang mengambil bunga. Dan dia menerapkan ini pada seluruh sistem keuangan modern, mulai dari mata uang kertas sampai transaksi elektronik. Oke, itu tadi pilar pertama, sistem keuangan. Sekarang, pilar korup kedua yang ia soroti adalah negara sekuler modern. Menurutnya, model negara bangsa yang kita kenal sekarang ini telah menggantikan model pemerintahan Islam yang seharusnya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya benar-benar fundamental. Dalam model khilafah, kedaulatan tertinggi itu milik Tuhan, hukum tertinggi adalah hukum Tuhan. Sebaliknya, di negara sekular modern, kedaulatan itu milik negara, hukum tertinggi dibuat oleh parlemen, dan otoritas tertingginya bisa jadi lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB. Jadi, kalau dunia modern ini adalah masalahnya, maka nubuatan juga katanya menawarkan solusinya. Solusi itu menurut Syekh Hussein adalah kedatangan seorang pemimpin yang sudah lama diramalkan, yaitu Imam Mahdi. Jadi, siapa sih sebenarnya Imam Mahdi ini? Nah, ia digambarkan sebagai imam yang diberi petunjuk, seorang keturunan Nabi Muhammad. Perannya pun lengkap. Ia akan menjadi imam atau pemimpin spiritual, amir atau pemimpin politik, dan sekaligus khalifah bagi seluruh umat Islam. Dan misinya? Wah, ini bukan misi kecil-kecilan. Misi utamanya adalah merombak total keadaan dunia, mengakhiri penindasan global, memulihkan keadilan, dan membongkar sistem keuangan berbasis riba dengan mengembalikan penggunaan mata uang emas dan perak. Sebuah transformasi total. Nah, penting untuk dicatat ya, kedatangan Imam Mahdi ini menurut ceramah tersebut bukan cuma soal ganti pemimpin. Bukan. Ini adalah tentang pembongkaran total tatanan dunia yang kita kenal sekarang untuk memulihkan negara yang sejati. Syekh Hussein menggambarkannya dengan kata-kata yang, wow, sangat kuat. Dia menyebut negara modern sebagai pengganti ciptaan Dajjal, yang pada akhirnya akan kembali ke tong sampah sejarah. Lalu, apa yang akan menggantikannya? Konsepnya adalah Dar al-Islam, atau Rumah Islam. Bayangkan sebuah dunia Islam yang bersatu kembali, tanpa batas-batas negara seperti sekarang, di mana umat Islam bisa bergerak bebas tanpa perlu visa atau izin kerja.
Nah, semua ini, semua tanda, sistem yang korup, kedatangan Imam Mahdi, semuanya mengerucut ke satu titik puncak, sebuah konfrontasi terakhir, serangkaian peristiwa dramatis yang akan mengubah dunia untuk selamanya. Menurut ceramah ini, urutan peristiwanya sangat spesifik, dimulai dari krisis suksesi kepemimpinan di Arab. Kemudian, Imam Mahdi muncul dari Madinah. Lalu terjadi sebuah keajaiban besar. Pasukan yang memusuhinya tafsirkan sebagai perang nuklir, dan akhirnya khilafah pun dipulihkan. Jadi puncaknya itu benar-benar dramatis. Sebuah perang nuklir yang, menurut interpretasi Sheikh Hussein, secara efektif mengakhiri dominasi global peradaban Barat modern. Jadi, puncaknya itu benar-benar dramatis. Sebuah perang nuklir yang, menurut interpretasi Sheikh Hussein, secara efektif mengakhiri dominasi global peradaban Barat modern. Nah, semua penjelasan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif yang besar. Apa ya artinya kalau kita melihat dunia di sekitar kita, politik, keuangan, semua peristiwa besar lewat kacamata akhir zaman seperti ini? Bagaimana cara pandang itu bisa mengubah pemahaman kita tentang masa kini dan masa depan?